Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Apem, ada satu jalan kecil yang selalu sepi setelah maghrib. Padahal jalan itu adalah jalur utama menuju pasar. Anehnya, tidak ada warga yang berani lewat malam-malam, bukan karena begal, bukan karena binatang buas, tapi karena satu sosok yang dipercaya masih berkeliaran di sana. Pedagang sate bermata merah. Orang-orang menyebutnya iblis pedagang sate Kampung Apem. Konon, siapapun yang membeli sate darinya setelah tengah malam tidak akan pulang sebagai manusia yang sama. Dulu sekali, Kampung Apem terkenal sangat ramai. Pasarnya hidup sampai malam. Anak-anak bermain di jalan. Dan di antara semua pedagang, ada satu penjual sate yang paling terkenal. Namanya Pak Rahmat. Pria tua berkumis tipis dengan gerobak sate sederhana. Satenya terkenal luar biasa enak. Dagingnya empuk, bumbunya pekat, aromanya bahkan bisa tercium dari ujung gang. Setiap malam gerobaknya selalu dipenuhi pembeli. Namun tak ada yang tahu rahasia sebenarnya. Pak Rahmat bukan orang biasa. Ia memelihara ilmu hitam. Konon katanya, ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib agar dagangannya selalu laris. Sebagai gantinya, ia harus memberi tumbal. Awalnya hanya ayam hitam, lalu kambing. Namun, lama-kelamaan permintaan itu berubah. Makhluk itu meminta sesuatu yang lebih besar, lebih segar, lebih manusia. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Jali menghilang sepulang mengaji. Warga mencari kemana-mana. Hutan, sungai, kebun, bambu tak ditemukan. Namun beberapa orang mengaku melihat Jali terakhir kali berdiri di dekat gerobak sate Pak Rahmat. Sejak saat itu, satu demi satu anak kampung mulai hilang. Anehnya, dagangan Pak Rahmat justru semakin laris. Daging satenya terasa makin lezat, makin berbeda. Tapi warga tak pernah berani curiga terang-terangan. Sampai akhirnya, seorang pria bernama Ustadz Karim mulai menyelidiki. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Terlalu banyak kehilangan, terlalu banyak ketakutan. Dan setiap malam, saat ia melewati gerobak sate itu, ia mencium bau busuk samar di balik aroma bumbu kacang. Seperti bau bangkai terbakar malam Jumat Kliwon, Ustadz Karim memutuskan mengikuti Pak Rahmat diam-diam. Tengah malam, gerobak sate itu berjalan sendiri menuju hutan belakang kampung. Tak ada pembeli, tak ada suara. Hanya bunyi roda kayu berdecit pelan. Kri, kri, yet, kri, iet, nan, nan. Pak Rahmat berhenti di sebuah pohon beringin tua. Di sana ada sumur tua yang sudah lama ditutup batu. Ustadz Karim bersembunyi di balik semak. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Rahmat membuka tutup gerobaknya. Namun isinya bukan daging sate biasa. Di dalamnya ada tangan manusia kecil, potongan rambut, dan kepala kambing penuh darah. Ustadz Karim menahan muntah. Lalu Pak Rahmat mulai berbicara. Bukan dengan suara manusia, melainkan suara berat dan parau. Aku sudah memberi tumbal. Tanah di sekitar sumur mulai bergetar. Angin berubah dingin. Dan dari dalam sumur terdengar suara tawa. Pelan, pelan, lalu semakin keras. Dua mata merah menyala muncul dari kegelapan sumur. Ustadz Karim gemetar hebat. Makhluk itu perlahan naik. Tubuhnya tinggi besar. Kulitnya hitam seperti gosong terbakar. Tanduk panjang keluar dari kepalanya. Dan mulutnya dipenuhi gigi tajam penuh darah. Itu bukan jin biasa. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih jahat. Makhluk itu menatap Pak Rahmat. Mana tumbal berikutnya? Pak Rahmat gemetar. Aku akan cari lagi. Makhluk itu marah. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Aku lapar. Kepalanya menoleh ke arah semak tempat Ustadz Karim bersembunyi. Matanya merah menyala terang.
Makhluk itu tersenyum. Kita punya satu lagi. Ustadz Karim langsung lari. Ia mendengar suara langkah besar mengejarnya dari belakang. Tanah bergetar. Pohon-pohon seperti bergerak sendiri. Dan suara Pak Rahmat terdengar tertawa. Tertawa seperti orang gila. Keesokan paginya, warga menemukan Ustadz Karim di depan musola. Tubuhnya penuh luka cakaran. Rambutnya memutih separuh. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah bicara normal lagi. Ia hanya terus mengulang satu kalimat. Jangan makan sate tengah malam. Warga akhirnya mendatangi rumah Pak Rahmat. Namun, rumah itu kosong. Tak ada penghuni. Tak ada gerobak. Tak ada jejak. Yang tersisa hanya bau busuk menyengat dari dapur belakang. Saat lantainya dibongkar, warga menemukan tulang beluelang manusia terkubur di bawah tanah. Kampung Apem langsung gempar. Namun, Pak Rahmat tidak pernah ditemukan, hilang begitu saja. Sejak kejadian itu, jalan menuju pasar menjadi sepi saat malam. Namun, anehnya, beberapa warga masih mengaku melihat gerobak sate tua lewat selepas tengah malam. Didorong seorang pria kurus, berkumis tipis, dengan mata merah menyala. Aromanya harum, sangat harum, membuat siapapun lapar mendadak. Pedagang itu selalu berhenti dan bertanya, "Mau sach?" Dan jika seseorang cukup bodoh untuk membeli, maka keesokan harinya orang itu akan hilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanya tusuk sate gosong di depan rumahnya. Jadi, jika suatu malam kalian melewati jalan sepi dan melihat gerobak sate sendirian di bawah pohon besar, jangan pernah berhenti. Jangan hirup aromanya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah makan sate dari Kampung Apem. Karena mungkin daging yang dibakar itu bukan daging hewan. Tamat.